Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala iqra' kitabak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'ul Qur'an. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang indah ini saya berpesan dan berwasiat kepada diri pribadi dan pada seluruh kaum muslimin. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan kita, meningkatkan kadar keislaman kita. Apalagi ini adalah momentum yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Bulan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Ini adalah momentum istimewa. Bulan yang istimewa, maka bulan ini harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas amal dan ibadah kita. Sehingga predikat yang luar biasa akan kita capai, yaitu predikat muttaqin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, setiap orang muslim ditanya, manakala ditanya, apakah Anda mengenal Al-Quran? Mengenal Al-Quran. Pasti semuanya akan menjawab, kenal. Namun ketika ditanya, apakah setiap hari Anda berinteraksi dengan Al-Quran? Maka jawaban beragam di kalangan masyarakat. Karena memang interaksi mereka dengan Al-Quran juga tanda petik beragam. Ada orang yang mengenal Al-Quran hanya dari sisi bendanya saja, tidak dari isinya. Dia mengenal Al-Quran mungkin hanya dari fisiknya saja. Oh, inilah Al-Quran. Mungkin juga ada yang mungkin mereka mengenal sedikit lebih dalam. Di antaranya adalah isinya. Isinya apanya? Dari sisi jumlah ayatnya mungkin. Ayatnya 6.666 ayat. Ada yang pendapat yang menyatakan 6.620 sekian ayat. Atau kemudian mereka mengenal jumlah hurufnya saja. Jumlah huruf dalam Al-Quran 1.027.000 huruf. Atau mengenal Al-Quran dari kalimatnya. Kalimatnya yang jumlah 77.845 kalimat. Atau mengenal dari jumlah suratnya. Yang jumlahnya 114 surat. Dan jumlah juznya yang 30 juz. Namun, apakah itu cukup? Rasanya belum cukup. Sebagai seorang muslim, mestinya harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga ketika seseorang itu sudah mengenal dengan Al-Quran, dia baca setiap hari secara istiqomah, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran bisa diinternalisasi dalam kehidupannya. Ada pertanyaan mendasar memang. Kenapa kita harus mengenal Al-Quran? Ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Ketika seseorang tidak kenal dengan Al-Quran, maka jangan harap dia bisa menyayangi Al-Quran. Atau bahkan dia bisa menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya. Rasanya tidak mungkin. Kalau kemudian sayang, maka harus kenal. Mungkin pertanyaan kedua yang muncul adalah kenapa harus kenal?
Orang Islam harus kenal betul dengan Al-Quran. Ketika seseorang mengenal dengan Al-Quran, maka dia akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Dan ini tidak bisa dimatematika. Apa itu? Berkah atau keberkahan. Nah, pertanyaannya kemudian, dari manakah keberkahan itu ketika seseorang mau mengenal Al-Quran? Ingat, ada satu kalimat yang luar biasa. Fabikulli harfi minal Qur'ani halawah. Pada setiap hitungan huruf dalam Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, maka akan diberikan kemanisan iman. Pada setiap hurufnya. Sementara Al-Quran jumlah hurufnya adalah 1.027.000. Bisa dibayangkan berapa kemanisan iman yang ia peroleh. Kalau satu kebaikan saja dibalas dengan 70 kebaikan, bisa dibayangkan berapa puluh juta itu. Kebaikan yang bisa diperoleh seseorang yang manakala ia mau berinteraksi dengan Al-Quran secara tuntas. Keberkahan berikutnya dinyatakan wa bikulli kalimatil Qur'ani karomah. Dan pada setiap kalimat Al-Quran, seseorang yang membacanya akan diberikan kemuliaan. Saya yakinnya setiap orang hidup pasti ingin mendapatkan kemuliaan. Dan kemuliaan itu didapat manakala seseorang mau berikhtiar. Tidak mungkin kemuliaan itu tiba-tiba hadir. Kemuliaan seseorang itu bisa dicapai karena ikhtiar tulusnya. Karena ikhtiar yang ikhlas. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan kemuliaan sebagai seorang muslim adalah marilah kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, karena fabikulli kalimatil minal Qur'ani karomah. Karena pada setiap kalimat dalam Al-Quran, seseorang akan diberikan kemuliaan. Keberkahan berikutnya yang akan diperoleh bagi para pembaca Al-Quran adalah fabikulli ayatin minal Qur'ani ulfata. Pada setiap hitungan ayat dari Al-Quran, pembacanya akan diberikan kecintaan. Cinta yang bagaimana? Cinta yang tulus, cinta yang sejati, bukan cinta yang palsu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan cinta yang tulus, ya cara yang paling mudah, cara yang bisa kita lakukan adalah setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Keberkahan berikutnya yang bisa diperoleh orang yang selalu membaca Al-Quran adalah dinyatakan fabikulli surati minal Qur'ani surura. Pada setiap hitungan surat dalam Al-Quran akan diberikan kegembiraan. Dalam Al-Quran jumlah suratnya adalah 114. Bisa dibayangkan. Ketika seseorang mentuntaskan Al-Quran, kalau kemudian dihitung dari matematis, ada 114 kegembiraan yang diperoleh. Tapi apakah hanya 114? Tidak. Jauh lebih dari itu. Karunia Allah akan diberikan pada orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran pada hakikatnya adalah berinteraksi dengan Allah. Membaca Al-Quran pada hakikatnya berkomunikasi dengan Allah. Seperti yang saya nyatakan dalam pengantar saya. Man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'ul Quran. Siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, pingin bicara dengan Allah, pingin mengeluh atau pingin curhat, caranya adalah dengan membaca Al-Quran. Berikutnya adalah keberkahan apa yang bisa diperoleh ketika seseorang mau berinteraksi dengan Al-Quran. Fabikulli rubu'i minal Qur'ani rahata. Pada setiap hitungan seperempat Al-Quran. Seperempat Al-Quran berarti berapa juz? Al-Quran 30 juz. Seperempatnya berarti sekitar 7 sampai 8 juz. Seseorang akan diberikan kesenangan. Keberkahan berikutnya yang akan diperoleh bagi pembaca Al-Quran adalah fabikulli nisfi minal Qur'ani nikmata. Pada setiap hitungan separuh Al-Quran akan diberikan kenikmatan. Keberkahan berikutnya adalah fabikulli sulusi minal Qur'ani subhata. Pada setiap hitungan sepertiga Al-Quran akan diberikan kemantapan iman dan hati. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka pada kesempatan yang indah ini rasanya perlu saya ingatkan kembali, dan saya juga mengingatkan diri saya
marilah kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena nantinya akan banyak keberkahan yang kita peroleh. Keberkahan berikutnya bagi orang yang selalu membaca Al-Quran adalah fabikulli raf'in minal Qur'ani rif'ata. Pada setiap hitungan harakat dhoma saja, seseorang yang membaca Al-Quran akan diberikan peningkatan derajat. Keberkahan berikutnya yang juga tidak kecil, dinyatakan fabikulli fathin minal Qur'ani farhata wa futuha. Pada setiap hitungan harakat fathah dalam Al-Quran, seorang yang membacanya, yang istiqomah, yang rajin membaca, akan diberikan kesenangan dan kesuksesan. Saya yakin setiap orang hidup pasti ingin sukses. Saya yakin orang hidup pasti ingin senang. Maka marilah kita membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran insya Allah kita akan selalu diberikan kesenangan dan kesuksesan oleh Allah. Keberkahan berikutnya yang bisa diperoleh bagi orang yang selalu membaca Al-Quran adalah fabikulli kasri minal Qur'ani kiswata. Pada setiap hitungan kasroh dalam Al-Quran akan diberikan perlindungan, akan diberikan penjagaan, akan diberikan perhiasan. Ingat, Allah adalah pelindungnya kaum muslimin. Maka marilah kita selalu mendekat dengan Allah dengan media Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari isi kandungannya. Berikutnya, keberkahan yang akan diperoleh seorang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran adalah fabikulli wifqi minal Qur'ani wiqayah. Pada setiap hitungan wakaf dalam Al-Quran, maka pembacanya akan diberikan penjagaan oleh Allah. Kita hidup pasti ingin aman. Kalau kemudian rumah kita kasih pagar, itu penting, ya penting. Rumah kita dari kasih pintu, dikasih gembok, penting. Tapi ada jauh yang lebih penting dan akan menjaga kita, siapa Allah. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, maka marilah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Keberkahan yang banyak itu akan diperoleh. Siapa yang memperoleh? Ya orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Allah akan berikan segalanya bagi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Lihat orang-orang yang hidup di Indonesia saat ini yang sukses. Mereka tidak lepas dari berinteraksi dengan Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jangan kemudian alasan ketidaklancaran kita membaca Al-Quran menjadi alasan kita untuk tidak membaca Al-Quran. Jangan karena tidak fasih kita menjadi malas membaca Al-Quran. Jangan karena suara kita tidak merdu sehingga kita tidak membaca Al-Quran. Rasanya tidak perlu mencari alasan untuk menghindari atau untuk tidak membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada banyak inspirasi yang barangkali perlu saya sampaikan. A'immah itu setiap hari membaca Al-Quran sampai 10 juz. Ada tokoh lain dalam sejarah, Imam Syafi'i, umur 4 tahun saja udah hafal Al-Quran. Ini luar biasa. Ibnu Abbas umur 9 tahun hafal Al-Quran. Imam Ghazali setiap malam mampu menghatamkan Al-Quran. Ini adalah contoh yang barangkali bisa menjadi inspirasi buat kita. Kalaupun toh kita tidak mampu sehari 1 juz, minimal ya setengah juz. Bisa dibayangkan kalau seseorang setengah juz saja, satu misal. Maka dalam 2 bulan dia khatam. Kalau dalam 2 bulan khatam, maka dalam 1 tahun dia akan menghatamkan berapa kali? 6 kali. Luar biasa kan? Jika kemudian umurnya dikasih tambahan umur oleh Allah 10 tahun. Kalau 1 tahun dia khatam 6 kali. Kalau umurnya nambah 10 tahun, 10 kali 6, maka dalam 10 tahun ke depan akan sampai khatam Quran 60 kali. Keren gak? Keren banget. Apalagi lebih dari itu. Satu hari 1 juz. 1 bulan dia khatam. Kalau 1 bulan khatam, berarti 1 tahun khatam berapa kali? 12 kali. Kalau kemudian dikalikan 10 tahun ke depan, bisa dihitung dengan jelas.
1 tahunnya sudah 12 kali, kalau kemudian kali 10 tahun, bisa dibayangkan 120 kali. Keren gak? Keren banget. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya menyarankan terutama pada generasi milenial sekarang. Banyak waktunya yang tersisa untuk memegang HP. Maka saya sarankan intensitas kita memegang HP itu kita kurangi. Kita mungkin tidak bisa meninggalkan HP mungkin. Karena HP sudah bagian daripada zaman. Tapi minimal kita bisa kurangi. Mari kita sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan kemudian waktu kita terbuang sia-sia untuk tidak membaca Al-Quran. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Dinyatakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 14 itu. Bacalah kitabmu. Bukan Iqra' WhatsApp. Bukan. Bacalah kitabmu. Kalau sehari kita bisa membaca WhatsApp sampai sekian grup. Kalau kemudian waktu itu kita pakai membaca Al-Quran. Akan banyak yang kita peroleh. Kalau misal setiap orang punya 4 grup saja. Pada setiap grup itu banyak chatting yang ada. Bisa dibayangkan. Berapa waktu yang terbuang hanya untuk membaca sesuatu yang kemudian tidak memberikan makna apa-apa dalam kehidupan kita. Maka marilah kita banyak membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain dinyatakan, Iqra'ul Quran fa'inu ya'ti safiyan yaumal qiyamah li sahibihi. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan datang dan memberikan syafaat pada hari kiamat. Bagi siapa? Bagi para pembacanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Barangkali ada satu hadis yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Maka dari itu, mumpung sekarang bulan Ramadan menjadi momentum yang istimewa, marilah kita menjadi pejuang tanda petik. Pejuang apa? Pejuang untuk mempelajari Al-Quran. Untuk menjadi orang yang setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ini momentum istimewa. Bulan Ramadan. Bulan mulia, bulan ampunan, dan bulan yang luar biasa lah. Maka marilah kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dari hal yang mudah, dari apa yang kita bisa. Kalaupun toh bacaan kita belum lancar, tidak masalah. Sing penting setiap hari membaca Al-Quran. Karena yang hari ini lancar membaca Al-Quran, dulunya juga tidak lancar. Hari ini yang sangat fasih, dulunya juga tidak fasih. Artinya, marilah kita selalu berproses untuk menjadi lebih baik. Karena Allah menghargai proses. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah sangat menghargai prosesnya. Maka dari itu, ini adalah kesempatan kita untuk mempelajari Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Semoga kita mampu menggapai predikat yang tertinggi di bulan Ramadan ini, yaitu bulan yang penuh dengan ampunan, dengan predikat yang tertinggi yaitu muttaqin. Hadza wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.